Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ramadan Channel. Setelah kemarin kita mereview game Limbo yang ada di Android, lalu minggu setelahnya juga saya memberikan tutorial tentang apa namanya, menyatukan beberapa video menjadi satu kesatuan dalam satu video. Kali ini kita akan kembali mereview game lagi, yaitu Grand Fight Gangster, dimana game ini cukup menarik jika teman-teman pernah main Sony PlayStation 1, Sony PlayStation 2, bahkan Sony PlayStation 3. Di situ ada game yang namanya Grand Theft Auto. Nah, saking viralnya itu game, Android beberapa provider atau developer game mencoba menampilkan atau memunculkan game-game baru yang sejenis dengan game itu. Oke, kali ini game yang akan kita bahas adalah Grand Fight Gangster, dimana dalam game ini bisa dibilang mirip sama Grand Theft Auto atau GTA yang sering kita sebut dengan GTA di PS. Game ini terbitan dari developernya Doodle, dimana Doodle juga pernah mengeluarkan game yang lumayan cukup viral, banyak di download, yaitu Fast Racing, game balap dengan grafis yang lumayan halus. Nanti akan coba, kalau misalnya ada kesempatan lagi, saya akan coba mereview gamenya. Yang asli ini keren banget. Oke, selebihnya itu dulu. Nanti kita sama-sama lihat apakah game ini rekomend untuk dimainkan. Biasa kan GTA untuk anak, bisa dibilang nggak bisa untuk anak-anak ya, karena dibilang sadis. Mungkin game ini juga sama seperti itu, karena pada dasarnya sama, menjalankan misinya juga hampir-hampir mirip. Cuma di sini ada mini gamesnya itu agak-agak pendek banget, seperti nganterin barang atau membunuh gangster lain kayak gitu-gitu. Jadi untuk anak-anak bisa dipastikan game ini nggak cocok untuk mereka. Jadi saya sarankan untuk yang remaja ke atas, baru remaja dewasa mungkin baru bisa memainkan game ini secara baik lah, karena bisa dipilih mana baik mana buruknya. Oke, yuk sama-sama. Ini merupakan halaman pertama pada game Grand Fight Gangster, dimana di atas seperti biasa game-game yang free lainnya ada sale, ada daily task, ada daily bonus, ada setting dan segala macam. Sale ini adalah game-game yang kaca berbayar. Jadi teman-teman uh, bisa beli beberapa item dengan membeli secara real money atau dengan saldo Play Store. Lalu ada daily bonus, di mana kita bisa mendapat bonus setiap hari di sini. Nah, hari pertama saya dapat 500, hari kedua adalah kita dapat gold 4, hari ketiga 500, hari keempat dapat 2000, dan seterusnya sampai kalau kita main seminggu kita dapat gold sebanyak 7. Oke. Itu tadi daily bonus. Kalau daily task di sini akan ada misi atau misi yang harus kita selesaikan atau yang bisa kita selesaikan. Jadi misalnya driving distance, jadi kita harus menyetir dari mobil titik satu ke titik lainnya, kita akan dapat bonus 200 dolar kali ya. Terus membunuh, get kill, jika 2 orang yang dibunuh kita akan dapat 500. Terus upgrade equipment ini kayak semacam kayak senjata kali yang kita miliki gitu ya. Sebanyak 2 kali saya udah mengupgrade sekali, karena tadi ada tutorial, karena tutorialnya lumayan agak lama, jadi saya skip untuk tutorial, jadi kita langsung main nantinya. Di sini untuk upgrade equipment kita akan mendapat 4 gold.
Nanti bisa tombol klaim ini nanti yang abu-abu ini nanti akan berubah menjadi hijau kalau nggak salah. Jadi untuk ngeklaimnya. Oke, daily task kita sudah lewat, daily bonus juga sudah. Sekarang masuk ke setting. Dalam menu setting ini kita akan bisa mengatur suara musik, suara latar seperti suara tembakan, suara motor, mobil kayak gitulah. Sama notifikasi di mana biasanya misalnya ada misi baru atau ada apa, nanti ada notifikasi muncul di handphone kita saat kita tidak mainkan game. Di sini sengaja saya matikan karena untuk supaya suara saya terdengar lebih jelas. Tapi sekarang kita coba suara garangnya ini seperti apa, karena ini suaranya lumayan kencang untuk ukuran game yang free dan bisa dibilang enteng lah. Karena saya menggunakan HP Android yang seperti kemarin, RAM 1 GB, internal 16 GB. Kita dengar ini sama-sama suaranya seperti apa. Pertama kita suarakan musik ya, karena nanti mungkin saat saya main, saya akan mencoba mengeluarkan sound yang efeknya. Kita dengarkan musiknya dulu. Oke, cukup. Nanti saya kena copyright. Di sini dia gede banget, besar banget suaranya, keren banget. Bassnya juga oke. Pokoknya nggak cempreng lah, bukan musik yang asal. Tapi kekurangannya adalah musik yang tadi teman-teman dengar akan teman-teman dengar sepanjang perjalanan game, tidak saat tempat berubah atau kita membuka tempat baru atau map baru, itu suaranya tidak akan berubah, musik latarnya akan seperti itu. Nah ini suara efeknya, tombol efeknya seperti ini suaranya. Tapi nanti kita akan coba saat bermain jalan nanti ya. Oke, ini kontrol akan ada dua. Ini kontrol ini berguna saat kita mengendarai kendaraan. Kendaraan yang terbuka di sini berupa ada dua, mobil dan motor. Mobil ini mobil milik kita. Seingat saya itu nggak bisa ngambil mobil yang berhenti tengah jalan atau yang parkir seperti ya GTA yang pada umumnya di PS. Tapi mobilnya ini harus kita beli dengan uang, dimana mobil-mobil yang kita miliki secara default saat membuka tutorial berwarna ungu, mirip-mirip Honda Jazz dengan depan bempernya yang panjang dan belakangnya yang agak bulat. Nah di sini lumayan bagus grafisnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk kontrolnya di sini ada button dengan menyentuh layar ponsel teman-teman atau menggunakan gravity dengan memiringkan kiri kanan ponsel teman-teman untuk beloknya. Oke, karena saya terbiasa menggunakan tombol button, jadi saya akan meng-on-kan yang tombol buttonnya. Oke, kredit tadi saya buka tadi di awal pembuka. Di sini nama-nama pembuatnya, programmernya, grafiknya, quality ini kayak quality controlnya mungkin ya, sama product manajernya. Ini nama-nama orangnya di sini tanpa adanya nama developer perusahaannya. Developer gamenya sendiri saya tahu Doodle karena dia muncul saat kita di Play Store saat kita mendownload game ini. Jadi di sini sama sekali nggak ada Doodle, nggak ada keterangan di sini dibuat oleh Doodle. Sayangnya seperti itu. Kenapa saya bilang sayang? Karena game ini lumayan bagus. Karena tidak ada trademark Google-nya, kemungkinan bisa dibajak lebih besar daripada yang ada trademark Doodle-nya ya, atau trademark developer game-nya. Oke, kita back. Lalu untuk more game itu ya game-game buatan Doodle-nya nanti kita akan diarahkan ke Play Store. Kita di sini saya sengaja mematikan aplikasi paket datanya. Nanti saya coba mematikan juga untuk yang jaringan teleponnya supaya lebih nyaman.
Oke, lanjut. Setelah tadi sudah masuk ke setting, kita akan masuk ke kita coba buka role. Nah, di sini role, di sini teman-teman bisa merubah tampilan si pemakai ini, si siapa namanya, si karakter utamanya. Mode pertama ini yang saya bilang kelebihannya ya. Mode pertama ini dia karakter seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa diputar badannya. Asli ini sepanjang game teman-teman akan merasakan apa namanya, halusnya seperti ini nih karakter bermain. Nah, di sini akan ada harganya $400 dengan baju kostum ini, dan kostum apa ini, boxer ya. Ini boxer seharga 5 gold ya, bisa lah kita usahakan nanti. Nah, ini hitman manusia berdasi di sini dengan harga $1000. Lalu terakhir ada lebih simpel lagi, jasanya 20 gold, tapi ini keren banget. Ini untuk advance yang si karakter utamanya. Kita lihat collectingnya. Nah, ini saya bilang kendaraannya kita beli sendiri, kita bisa beli senjata sendiri. Ada 20. Wow, banyak juga ya. Ada 20 kendaraan, 20 handgun, 20 machine gun, 20. Di sini klaimnya seperti tadi yang misi yang seperti di depan daily task tadi. Nah, di sini mungkin bisa disebut misi kedua tapi secara global ya. Di sini ada misalnya kita memburu kita mendapatkan $4000 akan mendapatkan 8 gold. Membunuh 15 orang akan mendapatkan, dengan handgun akan mendapatkan $200. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita melihat role, sekarang kita lihat store ini berfungsi untuk membeli paket seperti yang tadi di atas, paling atas itu sel itu paketnya berapa. Nah, ini store ini adalah satuannya seperti yang kita punya di sini. Handgun Grey Pigeon kita sudah punya dengan ini jumlah peluru maksimal 200 yang sudah terpakai. Yang tersisa adalah 172 peluru. Ini ada beberapa jenis, teman-teman bisa lihat sendiri, nanti tinggal diklik ya anak panah ke kanan atau ke kirinya. Harga-harganya sudah tertera di bawah dari keterangan dari kekuatan senjata tersebut. Oke. Nah, di layar di depan tadi ada menu sel. Di sini juga ada menunya, nggak jauh beda, yaitu pack ini ya paket, satu paket dengan diskon 50%. Teman-teman dapat A, B, C seperti ini. Paket-paket juga bisa dipilih. Tapi untuk sementara kita nggak akan beli ini dulu karena uang kita masih sedikit. Dan saya juga nggak terlalu pusing dengan kayak gini-gini. Nah, tadi setelah kita lihat handgun, lalu kita lihat mesin gun. Mesin gun di sini ada beberapa item, 1, 2, 3, 4, 5, 6 item yang bisa di-upgrade dan bisa dikoleksi. Selanjutnya kendaraan di sini. Nah, ini yang saya bilang seperti Honda Jazz banget ya bentuknya. Ini yang kita punya saat ini, dan ini yang bisa langsung kita gunakan saat pertama kali bermain di game ini. Di sini nanti ada kendaraan kedua, itu motor, tapi motor sebenarnya udah ada di di mapnya, di dunianya dia, tapi motornya nggak yang Harley seperti ini. Ini Harley seperti Harley Davidson ya. Kalau yang motor yang tersedia di gamenya itu lebih ke Matic, mungkin kalau saya boleh nyebutkan mereknya itu kayak Scoopy atau Vespa, sejenis itulah. Lalu yang kendaraan ketiga Mustang, keren juga. Oke, yang keempat itu kendaraannya Diesel. 5 Bison seperti Jeep ya. Terus Cheetah. Ini yang terakhir. Oke, terakhir Cheetah di sini lumayan, harganya belum terbuka. Mungkin ada misi yang harus diselesaikan. Oke, lanjut ke item. Nah, item ini mungkin yang bisa kita
punya ya seperti health kit ya, untuk menambah darah, toolkit untuk memperbaiki kendaraan, dan kit pack mungkin untuk secara keseluruhan apa paket-paket dari item ini. Oke, itu aja dulu yang kita lihat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini dua karakter ini. Yang di depan ini adalah karakter utama. Kita main karakter yang di sebelah kiri teman-teman yang megang senjata di panggul di bahu. Di sebelahnya itu ada salah satu karakter yang megang handgun 2. Di situ dia sebagai apa ya istilahnya? Pemberi misi lah, pemberi misi di game ini. Di bawah orang yang megang handgun itu ada, teman-teman perhatikan jika di atasnya itu di atas play ada tulisan 3/3 max gambar hati. Nah, itu merupakan darah yang kita miliki. Jadi misalnya teman-teman main, lalu teman-teman saat menjalankan misi atau saat menjelajahi map tiba-tiba mati oleh gangster lain atau polisi atau apa, saya lupa polisi di sini ada apa enggak, saya lupa. Gangster lain misalnya oleh musuh dan mati, nah teman-teman masih ada sisa darahnya berapa. Di sini nanti akan berkurang atau bertambah jika setelah teman-teman menunggu beberapa saat kalau kehabisan darah. Tapi darah ini bukan darah ya sebenarnya, tapi ini hati ini adalah lebih ke nyawa ya. Jadi kalau darah tadi adalah health kit, jadi kalau pas darah kita berkurang kita bisa nambah darah dari situ. Tapi pas darah kita habis baru mati. Nah, mati ini baru yang bisa dibilang hati ini berkurang 1. Nanti sekali berkurang 1, 2 kali kurang 2 ya, sampai 3 kali. Nanti dia ngisi secara otomatis dalam beberapa saat. Oke, kita klik play. Kita coba. Bismillah. Oke, masuk ke loading. Aliran apinya tadi berjalan berhenti. Nah, ini dia game tampilan utamanya. Kenapa diam? Karena saya belum menggerakkan. Di sini kita akan lihat seberapa halusnya game ini. Bukan seberapa bagusnya grafik ya, tapi kita tes dulu seberapa halus game ini untuk dimainkan. Di sini sekali lagi saya menggunakan Android dengan RAM 1 GB. Lihat, halus banget, nggak ada nge-lag sama sekali. Nah, tanda silang ini adalah tanda dimana kita bisa berinteraksi dengan karakter lain, yaitu menyerang. Di sini cuma bisa menyerang, tidak bisa ngobrol, tidak bisa apa. Dan di sini di sebelah kiri teman-teman, di sebelah icon pause ada map, dimana bisa kita klik. Mirip seperti GTA sebenarnya kalau teman-teman udah familiar dengan game GTA. Nah, yang bintang yang 2 ini adalah mini misi atau mini mission yang sudah kita selesaikan. Di sini saya baru menyelesaikan satu tutorial tadi. Kita back aja. Nah, dunia inilah yang teman-teman bisa jelajahi, bisa bermain free seperti GTA dengan ngebunuh orang. Tapi di situ kalau nggak salah kita bisa kena bintang ya. Coba saya pukul 1. Oke, kita deketin. Oke, ini kita pukul. Nah, oke, mati 1. Saya belum nemu ada bintang sih, atau mungkin saya nggak tahu, saya lupa. Oke, udah lama nggak main ini. Nah, ini mobil yang teman-teman bisa pakai platnya SIM 717, saya nggak tahu itu kodenya apa. Nah, di sini ada gambar pintu, ada gambar di sebelah tangan akan muncul pintu jika teman-teman bisa menaiki mobilnya. Seperti saya bilang tadi, kita hanya bisa menaiki mobil yang kita punya atau kendaraan motor yang terparkir di pinggir jalan. Seperti ini. Kita bisa naik mobil di pintu yang seharusnya, jadi pintu sebelahnya yang bukan pintu supir kita nggak bisa. Kita naik mobil ini misalnya, klik. Nah, kita bisa naik mobil ini dengan gas. Tadi yang gambar tangan akan berubah jadi gas, lalu di bawahnya ada rem, sebelah rem gambar pintu itu untuk keluar lagi. Seperti mundur, rem bisa buat mundur, bisa buat rem dan maju. Nah, di sini belok. Kiri kanannya ada di sebelah kiri teman-teman. Tinggal belok aja. Mobil ini bisa rusak kalau ditabrak atau kita menabrakkan diri, mobil ini akan rusak. Seperti GTA, kita juga bisa nabrak orang-orang yang sedang berjalan. Oke,
Untuk mobil sekian dulu, kita keluar lagi. Sekarang kita coba motor. Nah, sebentar. Untuk supaya nggak penasaran, di sini teman-teman bisa lihat sendiri mobil yang lain. Oh, ternyata bisa kita ambil mobil orang. Hai. Oke, bye. Oke, ternyata oke, sip. Teman-teman bisa ngambil mobil orang. Tapi untuk misi kayaknya teman-teman nggak bisa ngambil mobil orang, maksudnya saat teman-teman melakukan misi dan mengharuskan teman-teman mengendarai mobil yang ungu tadi, kayak teman-teman harus mengendarai mobil sendiri. Oke, untuk mobil cukup. Kita coba motor yang terparkir. Nah, ini saya bilang bentuknya Vespa ya. Ada beberapa nanti yang bentuknya seperti Yamaha, Scoopy atau sejenisnya lah, kalau saya boleh menyebutkan merek. Di sini teman-teman bisa naik dari sisi sebelah, semuanya dari sisi sebelah kiri, mau mobil, mau motor, semuanya dari sisi sebelah kiri kendaraan tersebut. Tetap sama, yang sebelah kanan untuk gasnya dan rem. Oke, lanjut. Kalau dia sedang berjalan, gambar pintunya akan hilang karena tidak bisa loncat di tengah jalan seperti di GTA. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara masuk ke misi. Cara masuk ke misi teman-teman tinggal lihat di peta. Nah, gambar bintang ini, bintang merah yang kelap-kelip yang gerak-gerak itu adalah salah satu misi yang harus teman-teman selesaikan, dan misinya itu kesulitannya bisa dilihat dari bintang yang akan muncul saat kita mendekati misi tersebut. Kita akan coba mendekati misi yang dimaksud. Kita tinggal ikuti peta yang sebelah kiri atas. Itu ada line biru adalah jalan yang harus kita lewati. Oke, kita lurus saja dari sini. Terus oke. Stop. Kelebihan. Bisa mundur nggak ya? Bisa mundur nggak ya? Oh, bisa. Oh, tanpa kaki turun. Saya nggak paham gimana caranya. Nah, di sini jika jika petunjuknya tidak ada bintang seperti ini nah ini nama misinya ada road. Jika tidak ada bintang, maka kemungkinan besar misinya mudah. Jadi semakin banyak bintangnya akan semakin sulit. Kita coba tinggal menekan tombol yang warna hijau. Nah, di sini ada keterangannya. Keep in road. Drive along to this designated road. Don't miss any checkpoint. Jadi kita mengendarai kendaraan, mengikuti jalan, mengikuti alur yang sudah ditentukan. Jangan melewati satu checkpoint pun. Kita coba start aja ya. Oke, seperti tadi saya bilang, khusus mobil ini tidak bisa pindah mobil lain. Jika pindah mobil lain, misi akan gagal. Di sini ada tanda. Nah, ini lihat, teman-teman bisa lihat meter dari checkpoint ini akan berkurang kalau kita mendekatinya. Mirip GTA ya. Oh, nabrak. Sorry guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini seperti GTA, mirip. Kita bisa menyelesaikan misi, bisa main free dengan ngebunuh orang-orang di sekitar map, bisa naik mobil bebas, bisa beli mobil. Yang nggak bisa di sini, yang saya ingat waktu itu terakhir main adalah tidak bisa membeli properti atau rumah. Dimana di GTA biasanya bisa membeli properti atau rumah untuk kita media save. Nah, di sini tidak perlu media save yang signifikan. Kita tinggal keluar dari permainan, itu save terakhir kita. Asalkan kita tidak dalam satu mini ini. Jadi misalnya saya sedang mengerjakan mini game. Nah, di tengah mini game kita tidak bisa keluar gitu aja sampai menyelesaikan misi tersebut baru kita keluar. Jika kita keluar dari mini game ini, keluar di menu utama, yang akan terjadi adalah game ini gagal atau fail. Kontrolnya cukup enak, enteng, dan mobilnya nggak lari atau beloknya juga nggak muter. Mungkin teman-teman pernah main game balap yang beloknya itu susah banget. Nah, di sana titik finishnya kita udah mau ketemu di garis akhir. Oke, misi pertama selesai. Nah, di sini kita akan lihat berapa bintang yang kita terima. Mungkin karena tadi saya agak santai jadi bawahnya
hanya mendapat 1 bintang. Oke, nggak masalah, kita cuma mau coba nyelesain misi itu aja. Oke, seperti tadi janji saya akan mencoba musiknya, suaranya seperti apa. Mungkin selama musik dan suara ini saya tidak akan berbicara karena suara saya akan kalah. Kita masuk ke klik tombol pause yang ada di atas kiri, lalu kita klik setting. Di sini akan muncul seperti settingan awal, musik, sound, dan notification. Kita coba musik. Kalau teman-teman sadar, musik itu adalah musik yang awal tadi kita dengerin, walaupun agak berbeda, tapi musiknya panjang memang. Jadi pas kita setel nggak selalunya musiknya stop lalu lanjutin, nggak. Musik itu akan berjalan. Jadi mungkin pas kita play mungkin agak beda. Oh, ini beda musiknya. Nggak, tapi itu sama musiknya. Saya bisa kasihkan. Kita hilangin musik dulu, kita coba sound untuk efeknya. Oke. Mulai terdengar. Kita back aja. Kita cek. Untuk clarity tidak ada suara. Jangan pukulan. Nah, oke. Nah, bisa ngedengar ya teman-teman ya. Seperti GTA, sama seperti GTA, kita ngebunuh orang, kita dapat senjata atau dapat duit atau uang. Nah, suara efek kendaraan kita ambil supaya diam dianya. Kita jalan. Oh, si yang pemilik mobil nggak bangun lagi ternyata ya. Oh, hilang. Oke, ya wajar lah. Oke, nah ini kalau bisa kedengeran suaranya agak-agak halus ya. Nah, ini batas dari map yang kita punya, yang sudah terbuka saat ini. Jadi saya di pojok mapnya. Tanda merah ini adalah tanda misi lagi, saya ulang lagi. Nah, saya berada di pojok sini, di pojok yang P ini. Keluar aja dari mobil. Nah, tanda P ini adalah tanda mobil kita terparkir ya. Mobil milik kita, bukan mobil yang kita colong, tapi mobil milik kita terparkir. Oke. Nah, suaranya seperti tadi, seperti menyalakan mesin mobil, menghidupkan pertama kali mesin mobil seperti itu. Oh, oke. Jadi route ini ternyata adalah jumlah bintang yang telah kita selesaikan ya. Tadi kita menyelesaikan mendapat 1 bintang, dan route ini tadi tampilannya 1 bintang ya. Oke, saya paham. Ini saya asal banget. Kita coba lagi. Tidak bisa menjatuhkan pohon. Bagaimana dengan menjatuhkan lampu? Oh, bisa. Oke. Tapi orang kiri kanannya nggak kena. Sama seperti GTA San Andreas ya, kalau saya nggak salah, yang di PS2. Lanjut. Tabrak. Oke, kita dapat uang sama dapat mobil. Sama dapat orang tadi. Oke. Kita keluar. Sekarang kita coba menyatukan suara efek dengan suara musik. Oke, keren. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri di game ini, saat saya bermain di Android dengan RAM 1 GB, sama sekali nggak nge-lag, sama sekali nggak ada loading yang berarti, jalannya halus, grafisnya bagus, bisa dikatakan gamenya mirip seperti GTA,
Bagaimana cara mendapatkan senjatanya? Kalau teman-teman bisa menyelesaikan misi atau membeli senjata di halaman pertama tadi. Seperti saya bilang, saat kita mau nge-save adalah tinggal klik back aja dari game ini, maka game ini akan tersave dengan klik main menu. Nah, kita akan kembali ke halaman pertama. Saat kita masuk kembali, kita akan berada di titik dimana kita terakhir menyelesaikan misi. Oke, cukup sekian dulu untuk review game yang ini. Saya rekomen untuk game ini, Grand Fight Gangster ini, karena bisa dibilang mengobati rindu saya sama game di PlayStation 2. Kebetulan saya masih ada di rumah PlayStation 2 dan masih ada gamenya GTA San Andreas sama GTA, kalau nggak salah GTA Vice City ya di PS2. Itu lumayan mirip dari segi grafis, memang beda lah, yang namanya game Android dengan minimalis speed yang ada di Android. Bisa dikatakan Grand Fight Gangster ini cukup bagus dimainkan, cukup halus dengan grafis yang bisa dibilang baik lah, nggak terlalu memukau tapi cukup bagus. Dengan senjata yang tadi bisa kita dapatkan, dengan kendaraan juga, lalu kostum atau baju yang bisa kita ganti dengan beberapa pilihan, walaupun tidak begitu bebas seperti di GTA, tapi cukup mengobati kangen-kangen kita nih yang rindu akan GTA saat bermain di Android. Sebagai info aja, GTA San Andreas dan GTA lain sebenarnya sudah ada beberapa developer yang mencoba membuatnya, dan ada beberapa saya juga dapat gamenya, kalau nggak salah sekitar 2 GB, dan itu gede banget untuk memori 2 GB saya dan internal 16 GB. Mungkin suatu saat saya akan coba install, saya akan coba mainkan seperti apa GTA San Andreas dimainkan di Android yang super minimalis ini RAM dan internalnya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah nonton, sudah bergabung beberapa menit, buang-buang kuota teman-teman, tapi lumayan kita bisa join bareng, teman-teman bisa tahu game yang bisa mengobati teman-teman rindu akan GTA, tapi dengan size lebih kecil, keseruan yang hampir mirip, cuma beda tadi kita mukul beberapa karakter pejalan kaki, kita nggak kena bintang ya, mungkin nggak ada polisi kali ya, saya nggak paham itu dunia tanpa polisi mungkin. Selebihnya mirip, selebihnya oke. Nggak ada pergantian cuaca siang malam, saya belum nyoba sejauh itu. Segi grafis dan segi yang lain-lainnya juga teman-teman bisa cek nanti sendiri. Saya rasa untuk yang HP lawas, HP yang RAM tidak terlalu tinggi, ini rekomen banget. Jadi selamat mencoba, selamat bermain. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat untuk disebarkan, untuk memberikan informasi yang ini ada game keren ya, mungkin saja. Jadi jangan lupa ikuti terus channel kita, mungkin ada di lain kesempatan kita akan share bareng game-game baru atau game-game lawas atau game-game baru yang ringan, yang super ringan, yang terutama yang offline.